Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anak Ibu yang sedang PKL kelas 12 AKL. Jadi pada video ini Ibu akan sedikit memberikan gambaran kepada kalian terkait dengan tugas satu untuk PALP. Nah, di sini sudah ada soal untuk transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Batam. Nah, tugas kalian adalah nanti dimulai dari membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, kemudian membuat buku besar, lalu berikutnya membuat neraca saldo, dan membuat jurnal penyesuaian. Oke, untuk pembuatan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, di sini sudah Ibu buatkan nomor transaksi dan tanggal transaksi. Jadi nanti Ibu akan mencontohkan untuk transaksi tanggal 1 Maret dan tanggal 5 Maret. Nah, jadi untuk anak yang nomor absennya dimulai dari angka 1, maka kalian mengerjakan transaksi yang nomor 1, kemudian untuk tanggal 30 Maret. Jadi buatkan videonya, video rekamannya seperti ini untuk kalian menjelaskan bagaimana membuat jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran pada tanggal 30 Maret. Seperti itu. Jadi untuk anak dengan absen nomor urut kedua berarti mengerjakan merekam layar untuk transaksi yang kedua pada tanggal 7 April untuk pembuatan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya. Seperti itu. Dan seterusnya. Maka, tapi setiap anak tetap menyelesaikan semua siklus transaksi mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan transaksi tanggal 28 Desember untuk jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran. Lalu dilanjut lagi untuk transaksi penyesuaian sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi ingat, semua siswa wajib mengerjakan jurnal finansial sampai dengan ke jurnal penyesuaian. Namun untuk rekam layarnya itu sesuai dengan nomor absennya, nomor urutnya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran yang pertama, yaitu di tanggal 1 Maret. Kalian boleh menggunakan aplikasi rekam layar apapun, yang penting menunjukkan bahwa kalian mengerjakannya sendiri. Seperti itu ya. Oke, Ibu akan contohkan untuk transaksi yang pertama, tanggal 1 Maret 2022. Bendahara penerimaan SKPD, Dinas Perhubungan menerima SP2 DUP dari BUD sebesar 95 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Maka untuk tanggal 1 Maret ini kan dia merupakan transaksi hobo, maka hanya bisa dalam jurnal finansial saja. Nah, ingat untuk pembuatan jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran, semua transaksi itu harus dicantumkan tanggalnya seperti ini. Nah, Ibu sudah sediakan rumus untuk mengerjakannya di Excel, maka kalian tinggal masukkan saja nomor akunnya. Misal dari transaksi ini, saat bendahara penerimaan menerima SP2 DUP dari BUD sebesar 95 juta, maka debitnya adalah kas bendahara penerimaan. Anak-anak bisa klik di sheet neraca saldo awal, lalu kemudian kopikan nomor akunnya, lalu pastekan di sini. Oke, muncul kas di bendahara penerimaan. Nilainya sebesar 95 juta. Kemudian untuk kreditnya berarti kita isi dengan serta PPKB. Untuk ambil nomor akunnya, kalian bisa ambil dari neraca saldo awal ini, copy nilai nomor akun serta PPKB,
sebesar 95 juta rupiah. Oke, seperti itu. Misal contoh untuk anak yang nomor absen 1. Ya. Nah, maka yang nomor absen 2 selanjutnya, jadi setiap orang cukup membuat rekam layarnya hanya untuk di nomor urutnya saja. Gitu. Oke, karena yang nomor 5, tanggal 5 ini tidak ada nomor urut, berarti ini contoh lagi dari Ibu. Oke. Misal untuk tanggal 5 Maret, Bendahara penerimaan SKPD Dinas Perhubungan menerima kas untuk pembayaran piutang retribusi pengendalian lalu lintas yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 77 juta. Nah, dari transaksi ini menunjukkan ini adalah transaksi pelunasan piutang. Berarti ini transaksinya berbasis kas, maka dicatat dalam jurnal finansial dan anggaran. Oke, kita buat finansialnya dulu. Berarti dari transaksi ini debitnya kita masukkan kas bendahara penerimaan. Copy nomor akunnya lagi. Oke. Kemudian berkuranglah piutang retribusi. Nah, kita ambil nomor akunnya untuk piutang retribusi. Di dalam neraca saldo awal kita copy, lalu kemudian pastekan di sini. Oke, seperti itu untuk jurnal finansialnya. Lalu kita masukkan nilainya sebesar 77 juta. Ini juga sama 77 juta. Lalu karena ini transaksinya berbasis kas, berarti harus kita catat lagi dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan memberikan kode warna untuk memisahkan, oh ini jurnal finansial, ini jurnal pelaksanaan anggarannya. Seperti itu. Nah, untuk di jurnal pelaksanaan anggaran dari transaksi tanggal 5 Maret ini, berarti debitnya kita isi dengan perubahan sal. Kemudian kreditnya kita isi pendapatan retribusi pengendalian lalu lintas. Cari nomor akunnya, pendapatan retribusi pengendalian lalu lintas. Ini yang di anak. Oke, kita copy lagi nomor akunnya. Pastekan di sini. Oke, muncullah dia. Nah, nilainya sama 77 juta. Copy. Paste. Oke. Ini kita kasih lagi warna untuk membedakan bahwa ini jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, seperti itu. Jadi, setiap orang cukup merekam layarnya untuk tugas jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran, satu orang satu transaksi. Seperti itu. Ya, tapi untuk pengerjaannya tetap kalian kerjakan mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini untuk jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya. Nanti kalau kalian sudah selesai, maka tinggal total di akhir. Nah, ini kalau rumusnya kurang, kalian tinggal tarik aja rumusnya nanti dari sini. Oke, ini deh Bu. Kalau kurang, misalnya kalian arahkan kursor di sini, tinggal ditarik saja. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini kelebihan, tinggal kalian delete saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk siswa dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24 itu mengerjakan atau merekam untuk
jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran. Sedangkan siswa dari nomor absen 25 sampai dengan 31, maka kalian merekamnya untuk transaksi di jurnal penyesuaian. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke buku besar dulu. Untuk pembuatan buku besarnya, kalian bisa menggunakan data, kemudian reference, lalu kita pilih yang copy to another location, instance-nya dihapus, kriteria ranking dihapus, location-nya hapus dulu. Nah, untuk reference-nya kita blok dari jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan, mulai dari kolom tanggal atau dari sel A5 sampai dengan sel yang terakhir sebelum balance-nya. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada balance, itu sebelum masuk balance-nya ya. Baru kriteria range-nya mulai dari D4 sampai dengan D5. Lalu posisinya klik dari sel A6 sampai dengan sel E6. Baru kemudian klik OK. Nah, di sini muncul hanya untuk akun kas bendahara penerimaan. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah selesai semua menyelesaikan jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran, berarti untuk buku besar kas bendahara penerimaannya mungkin akan muncul lagi akun-akun yang berikutnya. Seperti itu. Nah, lalu kan masih ada kolom balance tuh di sini. Nah, nanti kita tambah kolom saldo. Nah, kemudian kita tambahkan satu baris untuk opening balance-nya. Jadi buat di sini tanggal 1 Maret 2022. Ini kita kosong, ini buat opening balance. Jadi kita langsung ambil nilai saldonya sama dengan klik sheet neraca saldo awal, ambil nilai untuk kas bendahara penerimaan nilai 0, lalu kita kalkulasikan karena ini saldonya debit. Jika dia ketemu sama debit berarti ditambah, kalau ketemu sama kredit berarti dikurang. Bentar, misalnya tarik seluruhnya sini. Oke, inilah hasil akhirnya. Jadi kita tinggal rapikan saja. Ini selesai untuk satu buku besar kas bendahara penerimaan. Dan misalnya kalian mau lanjut nih buku besar yang berikutnya, tinggal copy saja, taruh di bawahnya. Oke, tinggal kita ganti akunnya. Misal untuk startup itu tadi, misalnya ya, ambil contoh random.
Walaupun nanti semua akun yang ada di sini dibuatkan buku besarnya ya. Oke, langsung terganti namanya dengan RKPKB. Ini kita lihat, masukkan rumus yang sama tadi, klik data, kemudian klik items, oke, kemudian di hasil, pilih copy to another location, terus listnya kita klik jurnal finansial dan anggaran, blok dari A5 sampai ke sel yang terakhir sebelum nilai saldonya, kemudian kriteria range-nya klik B11 sampai dengan B12, copy-nya dari A13 sampai dengan E13. Oke, ini saja untuk akun RKPP tadi. Jadi nanti kalian tinggal tambah saja satu baris lagi untuk mengisi opening balance. Ini tinggal pakai paste aja. Namanya dengan informasi pada awal. Jadi untuk akun RK BPKD. Nah, karena ini saldonya kredit, berarti sama dengan 0. Kalau ketemu debit berarti dia dikurang debit, ketemu kredit ditambah, tambahkan kredit. Bentar, selesai. Nah, jadi setiap orang untuk mengerjakan buku besarnya, misalnya nomor urut 1 berarti mengerjakan buku besar untuk akun yang satu. Kalau kita lihat dari nomor besar awal, nomor akun 1 berarti mengerjakan buku besar kas bendahara penerimaan. Nomor akun 2 berarti kas bendahara pengeluaran dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, tugas yang berikutnya selesai kalian membuat buku besar, maka yang berikutnya ada membuat neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo ini, kalian cara mengisinya, berarti untuk kas bendahara penerimaan, tinggal ketik sama dengan klik sheet buku besar, ambil nilai saldo akhir untuk kas bendahara penerimaan yang ada di sini. Lalu, tekan enter. Muncullah hasilnya. Lakukan hal yang sama pada akun-akun yang selanjutnya. Seperti itu. Lalu untuk jurnal penyesuaian, orang-orang yang mengerjakan rekam layar untuk jurnal penyesuaian adalah yang nomor absennya 25 sampai dengan 31. Nah, untuk mengerjakan jurnal penyesuaian sebenarnya caranya sama dengan membuat jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran. Ini saja kamu harus analisa terlebih dahulu akun apa yang perlu. Misalnya untuk persediaan bahan pakai habis yang masih tersisa. Oke, nah sebelum kita ke jurnal penyesuaian, seperti ini Bu, kelupaan untuk membuat neraca saldo ini tadi. Oke, jadi untuk neraca saldo kami pastikan dulu semuanya harus sudah balance antara debit dan kredit ini. Baru bisa membuat penyesuaian. Untuk penyesuaian ini caranya sama membuat jurnal finansial dan pelaksanaan anggaran. Contoh, misalnya untuk soal yang pertama, persediaan bahan pakai habis yang masih tersisa sebesar 150 juta. Maka kami masukkan tanggal transaksinya, tanggal 31
Desember 2022. Misalnya ini artinya adalah beban bahan pakai habis. Beban bahan habis itu kemudian pada persediaan bahan pakai habis. Ini kamu tinggal taruh aja rumusnya ke bawah. Itulah dia. Jangan lupa di setiap akun itu kamu masukkan tanggalnya. Seperti itu. Ya, jadi nanti masukkan nilainya. Selesai itu nanti cek dan sudah. Nah, itu saja tugas kalian mulai dari membuat jurnal finansial sampai ke dalam jurnal penyesuaian. Ingat, semua orang wajib mengerjakan mulai dari jurnal finansial transaksi yang pertama sampai dengan transaksi yang 31. Nah, kemudian untuk rekam layarnya yang disesuaikan dengan nomor absensi. Baru untuk buku besar juga sama seperti itu, semua orang wajib membuat buku besar. Hanya nanti kalian urutkan, kalian di nomor urut keberapa untuk membuat buku besar ini. Jadi urutannya nanti lihat buku besar itu dari neraca saldo awal ini. Kemudian untuk neraca saldo nanti kalian rekam layar dengan cara kalian seperti yang sudah dijelaskan ini, kemudian sampai di jurnal penyesuaian. Oke, nah, demikian materi dan penjelasan yang bisa Ibu berikan terkait dengan tugas 1 PKL. Jika nanti ada yang kurang jelas dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan selamat PKL. Wassalamualaikum. Bye-bye.